Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 333-2132 dari kelas A dengan dosen pengampu Bapak Fajri Iksan, SSI, MSI. Di sini saya mendapat materi kesetimbangan kimia part 1. Di sini saya mendapatkan 5 poin untuk dijelaskan. Yang pertama, ada pengertian kesetimbangan kimia. Kemudian yang kedua, ada syarat-syarat terjadinya kesetimbangan. Yang ketiga, ada menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi Kc, baik itu homogen dan heterogen, beserta contoh-contoh soalnya. Kemudian yang keempat, menentukan hasil bagi reaksi, direction, question, beserta contoh-contoh soalnya. Kemudian yang kelima, ada hubungan Kc dan Ki. Materi yang poin pertamanya itu ada pengertian kesetimbangan kimia. Apa sih kesetimbangan kimia itu? Kesetimbangan kimia adalah keadaan di mana seiring dengan berjalannya waktu tidak terjadi perubahan konsentrasi baik pada reaktan maupun produk. Meskipun reaksinya ini masih tetap berlangsung. Keadaan ini hanya dapat terjadi pada reaksi yang reversibel, di mana senyawa dapat berperan sebagai reaktan maupun produk sehingga menghasilkan konsentrasi yang konstan. Reaksi yang reversibel ini yaitu reaksi bolak-balik. Kemudian poin yang kedua itu ada syarat-syarat terjadinya reaksi. Yang pertama, reaksi itu berlangsung secara bolak-balik. Pada reaksi bolak-balik atau reversibel ini, laju reaksi pembentukan produk sama dengan laju penguraian reaktan. Reaksi yang berlangsung ke arah produk akan berjalan semakin lambat karena jumlah reaktan semakin berkurang. Pada saat yang sama, mulai terjadi reaksi yang berlangsung ke arah reaktan karena jumlah produknya semakin bertambah. Kemudian syarat yang kedua, sistem dalam keadaan tertutup. Pada prinsipnya, sistem tertutup yang dimaksud adalah tidak ada zat-zat yang keluar dari sistem. Jadi semua reaktan dan produk berada di dalam sistem yang sama atau semua komponen yang terlibat dalam suatu reaksi tidak berubah. Misalnya, pada reaksi pembentukan amonia dari gas nitrogen dan gas hidrogen. Ketiga komponen itu harus ada dalam satu reaksi. Jika gas hidrogen atau gas hidrogen diambil dari sistem, maka tidak akan tercapai keadaan seimbang. Kemudian syarat yang terakhir yaitu bersifat dinamis. Suatu reaksi dikatakan dalam keadaan seimbang apabila secara makroskopis tidak ada perubahan terhadap reaktan maupun produk. Yang artinya sekilas reaksi dianggap sudah selesai karena reaktannya berkurang dan produknya sudah terbentuk. Akan tetapi secara mikroskopis reaksi berlangsung terus-menerus baik ke arah produk maupun reaktan. Penguraian konsentrasi reaktan akan sebanding dengan pembentukan produk dan sebaliknya. Poin yang ketiga, menentukan tetapan keseimbangan berdasarkan konsentrasi Kc, homogen dan heterogen beserta contoh-contoh soalnya. Tetapan keseimbangan konsentrasi ini terbagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama itu ada keseimbangan homogen. Sesuai dengan namanya yang mengandung arti homogen. Keseimbangan ini merupakan jenis kesetimbangan yang terjadi pada saat produk dan juga reaktannya berasal dari fase yang sama, yaitu seluruhnya gas dilambangkan dengan G atau seluruhnya cairan dilambangkan dengan Aki. Seperti di bawah ini. Ada senyawa Ag dan Bg, kemudian ini kan reaktan sebelah kiri, kemudian menjadi produk yang ada di sebelah kanan, C-nya berupa gas dan D-nya itu juga tetap gas. Di sini semuanya gas. Karena homogen itu sama. Maka nilai keseimbangan konsentrasinya sebagai berikut. Di sini Kc-nya itu sebelah kiri yang seperti saya bilang tadi, C dan D-nya itu atas, dan AB-nya itu bawah. A dan B ini sendiri itu merupakan reaktan dan C dan D ini merupakan produk. Kemudian dapat disimpulkan rumusnya itu produk dibagi dengan reaktan.
Keterangannya sendiri bisa dilihat A itu sebagai molaritas zat A dan C GD-nya juga sebagai molaritas yang dilambangkannya itu. Kemudian untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Pada suhu tertentu dalam volume 4 liter terdapat masing-masing 0,2 mol SO3, 0,4 mol SO2, dan 0,1 mol O2. Jika diketahui reaksi keseimbangannya itu 2SO2 ditambah O2, kemudian menjadi sebuah produk yaitu 2SO3, yang semuanya itu merupakan gas. Hitunglah nilai Kc dari keseimbangan tersebut. Kita masuk ke penyelesaiannya. Seperti rumus yang sudah saya tadi jelaskan, yaitu produk dibagi dengan reaktan, yang sudah jelas dari SO3, karena itu ada 2 di depannya, maka SO3 itu pangkat 2, dan dibagi SO2 pangkat 2, dan dibagi O2. Karena molnya itu cuma ada 1 yang SO2 dan 2. Kemudian di rumus Kc itu 0,2-nya kita bagi dengan volumenya. Di volume di soal itu terdapat 4 liter. Sehingga 0,2 dibagi 4 dipangkatkan 2. Sama halnya dengan yang bawah. Semuanya dibagi dengan volume 4 liter. Sehingga menghasilkan 0,04 per 16 dibagi lagi dengan 0,16 per 16 dikali 0,1 per 4. Sehingga kita dapat hasilnya Kc itu sama dengan 1 per 0,1, yang hasilnya sama dengan 10. Yang kedua ada keseimbangan heterogen. Keseimbangan heterogen merupakan jenis keseimbangan yang terjadi pada saat produk dan reaktan memiliki fase yang berbeda, di mana yang hanya mempengaruhi tetapan keseimbangan hanya unsur yang berwujud gas dan cairan. Misalnya, seperti di sini ada api, S, dan G yang berubah seperti di PPT ini. Maka nilai keseimbangan sebagai berikut. Di rumusnya itu cuma ada D per A. Kc itu merupakan tetapan keseimbangan hanya molaritas zat A dan D-nya itu molaritas zat D. Karena tetapan keseimbangan yang di heterogen ini hanya unsur yang berwujud gas diamakan dengan G dan api. Dan sesuai tadi, produk dibagi reaktan, D-nya ini gas, dan apinya itu sebagai reaktan. Dan kalau di contoh soal, di soal ini diketahui masing-masing 0,4 mol S, 0,2 mol O2, 0,3 mol SO3 dengan reaksi keseimbangan sebagai berikut. 2S plus 3O2 menjadi 2SO3. Hitunglah Kc. Penyelesaiannya sama seperti yang homogen tadi. Produknya dibagi dengan reaktan. Sehingga sudah jelas SO3 pangkat 2 per O2 pangkat 3. Dan sudah diketahui di soal berapa molnya itu 0,3 pangkat 2 per 0,2 pangkat 3. Sehingga Kc mendapat hasil 0,09 per 0,008. Dan hasil akhirnya adalah 11,25. Kemudian yang poin keempat, menentukan hasil bagi reaksi, direction, question, beserta contoh-contoh soalnya. Hasil bagi reaksi memiliki bentuk yang sama dengan konstanta keseimbangan, tetapi melibatkan nilai spesifik yang tidak harus merupakan konsentrasi keseimbangan. Jika keduanya adalah konsentrasi keseimbangan, maka Q itu harus sama dengan Kc. Hasil bagi reaksi Q untuk reaksi umum diderikan sebagai berikut. A plus B menjadi C plus D. Dan Q ini rumusnya itu sama juga produk per reaktan. Keterangannya itu hasil bagi reaksi itu juga sama kayak yang sebelum-sebelumnya, yaitu yang homogen dan heterogen itu sama. Kalau untuk contoh soalnya diketahui masing-masing 0,5 M mol HI, 2,8 mol H2, 3,4 mol 2 I2 dengan reaksi sebagai berikut. 2 HI itu merupakan hasil dari H2 plus I2. Hitunglah nilai Q dari reaksi tersebut. Produknya kan sebelah kanan, kemudian dibagi dengan reaktan. Reaktannya yang 2 HI itu dibagi. Sehingga 2,8 dikali 3,4 per 0,5 pangkat 2. Kemudian hasilnya itu dapat 9,52 per 0,25. Hingga hasil akhirnya itu Q sama dengan 38,08.
Yang terakhir itu ada hubungan Kc dan Ki. Untuk mengetahui arah reaksi, maka nilai Kc dapat dibandingkan dengan suatu besaran Ki. Jika nilai Ki dibandingkan dengan nilai Kc, terdapat tiga kemungkinan hubungan yang terjadi, antara lain Ki lebih kecil dari Kc, yang dimana sistem reaksi reversibel, kelebihan reaktan, dan kekurangan produk. Untuk mencapai keseimbangan, sejumlah reaktan itu dirubah menjadi sebuah produk. Akibatnya, reaksi cenderung ke arah produk, yang berarti ke arah kanan. Sistem dengan Kc. Sistem berada dalam keadaan seimbang. Laju reaksi, baik ke arah reaktan maupun ke arah produk itu hasilnya sama. Dan yang ketiga, ada Ki lebih besar daripada Kc. Sistem reaksi reversibel, kelebihan produk dan kekurangan reaktan. Untuk mencapai keseimbangan, sejumlah produk ini diubah menjadi sebuah reaktan. Akibatnya, reaksi cenderung ke arah reaktan, yang dimana reaktan ini ke arah kiri. Dan ini ada contoh soalnya. Di contoh soal ini, gas hidrogen dan iodium ini bereaksi bersama untuk membentuk gas hidrogen iodida. Persamaan untuk reaksi ini, H2 plus I2 sama dengan menjadi sebuah produk, yaitu 2HI. Konstanta keseimbangan untuk reaksi ini adalah 7,1 kali 10 pangkat 2 pada 25 derajat Celcius. Jika konsentrasi gas saat ini, H2-nya itu 0,81 mol, I2-nya 0,44 mol, dan H ini itu 0,58 mol. Ke arah mana reaksi tersebut akan bergeser untuk mencapai keseimbangan? Mari kita jawab. Penyelesaian pertama ini kita harus temukan Q-nya. Yang pada langkah pertama, Q ini merupakan hasil produknya itu dibagi oleh reaktan. HI dibagi H2, kemudian I2. HI-nya ini kan pangkat 2, maka HI-nya itu sudah diketahui di soal 0,58 mol dipangkatkan 2, dibagi juga dengan H2 dikali I2. Sehingga hasilnya itu 0,35 per 0,34 yang hasilnya 0,94. Langkah keduanya itu bandingkan Ki ke Kc. Kc sendiri itu yang sudah diketahui di soal 7,1 dikali 10 pangkat 2. Yang dimana jika dikalikan hasilnya 710. Ki-nya kita sudah dapat tadi 0,94. Dan Ki itu lebih kecil daripada Kc. Sehingga reaksi akan bergeser ke kanan untuk menghasilkan lebih banyak gas hidrogen iodida untuk mencapai keseimbangan. Saya rasa cukup untuk presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.